Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di opini obrolan pagi ini. Pemirsa, masih dengan tema yang sama, yaitu seni rupa di era digital. Nah, masih dengan Bapak Riswanto juga, seorang praktisi seni. Oke Bapak, kita lanjutkan lagi obrolan kita tadi ya Pak. Boleh. Oke. Nah, Bapak kan udah mulai tuh sekarang macam-macam lukisannya kan, mulai dari media kanvas, dinding juga pernah. Iya. Terus apa lagi tuh Pak? Ya apa namanya ya, dinding sudah pernah, kanvas juga sudah, ya rata-rata gitu. Cuma di kanvas itu saya udah mulai dari dulu apa namanya, belajar melukis menggambar-gambar bentuk. Kemudian saya juga melukis kaligrafi. Nah, itu belajarnya itu dari mana Pak? Saya Berbagai macam seni rupa itu belajarnya dari mana? belajarnya dengan karya orang, karena saya nggak punya guru khusus yang di sekolah, karena sekolah saya bukan sekolah seni gitu kan. Kalau belajar dengan orang, saya juga modal saya memperhatikan orang sedang berkarya. Misalnya dulu ada orang pelukis yang sedang melukis di pinggir jalan, duduk di atas rel kereta api. Saya duduk nonton gimana dia membuat wajah orang jadi sama persis walaupun hitam putih pakai pensil. Gitu. Oh, kayak gitu caranya. Besok kita ikut niru teknik mereka gitu. Coba dipraktekin Coba gitu kita ya Pak ya. praktekkan di atas kertas gitu kan. Gitu. Terus teknik-teknik yang lain seperti dulunya pernah, yang waktu kecil saya teknik sungging, saya lihat wayang kulit itu teknik nukirnya, oh seperti itu bentuknya. Kemudian warnanya, Ya, membuat warna warnanya itu ini apa juga. sih. Kemudian sambil membaca literaturnya gitu tentang wayang itu, pewarnaan ini untuk apa gitu. Berarti belajar sendiri Bajunya gitu ya. setiap tokoh bajunya beda untuk apa, Yang beda-beda artinya itu kan Pak ya? beda-beda artinya. Jadi satu tokoh mungkin bajunya beda-beda gitu. Nah, artinya bermacam-macam Artinya gitu. macam-macam sesuai situasinya gitu. Nah, itu mulai difokuskannya sejak kapan Pak? Kayak mulai fokus, terus Bapak konsisten juga gitu. Saya sebenarnya mulai fokus, sebenarnya dibilang fokus saya bingung, mau fokus apa enggak gitu ya. Soalnya nggak ada penilainya waktu itu, nggak ada gurunya, nggak ada ininya. Tapi di hati saya yang merasa waktu itu saya butuh keterampilan ini, itu ketika saya sekolah di SLTA, saya sekolah guru di SPG. Oh, SPG Nah, ya. Kok saya merasa butuh untuk bisa, walaupun hanya menggunakan kapur di papan tulis misalnya gitu. Karena waktu itu daripada saya memberikan gambar dari kertas, anak-anak mungkin itu gambar siapa yang buat gitu waktu itu ya. Lebih bagus kalau saya demo di atas papan tulis, anak-anak saya ini lebih perhatian, fokus ke pelajaran yang saya sampaikan waktu itu. Gitu. Jadi dia lebih fokus gitu lebih ya, kita fokus. Dia lebih suka anak-anak, sehingga kalau orang tuanya atau gurunya itu memberi contoh langsung. Demo misalnya, oh ini peta Bengkulu, ini ibu kota provinsi, kita gambar langsung di situ. Oh, jadi cara mengajarkannya seperti itu ya? Langsung seperti itu. Ternyata mereka penangkapannya lebih bagus, sehingga lebih tertanam lebih bagus karena ada demonya seperti itu. Beda dengan ini peta provinsi Bengkulu, mana kota saya, mana saya, masih mencari-cari lupa. Tapi kalau kita demo melukisnya di situ, melukis peta itu, ternyata penangkapannya akan lebih bagus. Terus daya ingatnya gitu akan lebih bagus. Dia mengingatnya lebih kuat, akan lebih lama di memorinya seperti itu. Jadi awalnya tertarik untuk memfokuskannya itu gara-gara hal tersebut. Ya seperti itu. Akhirnya merasa butuh tadi. Ya. Kemudian saya melihat ada yang melukis, caranya melukis begitu. Kemudian ternyata bukan hanya melukis saja yang bermanfaat gitu. Ketika saya menulis indah, ya
Di dalam melukis kan ada menulis indah, jadi huruf-huruf yang indah. Iya. Kemudian membuat huruf itu supaya bagus. Itu kebetulan di Itu sulit loh ya Pak ya. Iya. Apalagi kalau di Waktu kanvas itu. Itu di kanvas medianya. Di kertas waktu itu, Oh, di di kertas, kertas. di kain. Kain Nah, kanvas. Kalau itu, kanvas kan khusus, jadi Iya, heeh. mungkin mahal gitu. Jadi kain biasa itu yang kain-kain tetron gitu kan, pakai cat atau pakai kertas dipotong ditempel gitu kan, pakai pensil untuk bikin apa semacam bayangannya misalnya. Nah itu ternyata ada manfaatnya ketika kita akan membuat satu acara untuk backdrop. Oh, Waktu iya, itu backdrop. dibuat manual semua. Oh, backdrop dulu manual gitu. Backdrop manual. Wah, Jadi kita sekarang bikin udah printing tulisan semua. tulisan di belakang panggung itu kita buat dari kertas. Ternyata loh, ini ternyata belajar seni rupa itu manfaatnya banyak banget. Iya. Sehingga pernah saya Menghemat budget juga nggak sih Pak? Kalau mau buat Iya. acara gitu? bisa menghemat dan justru malah menghasilkan gitu. Iya kan. Nah, soalnya begini, pernah guru saya mengajak, ayo ke rumah, kita buat tuh ada spanduk 4 buah, kita keroyok lah berenam gitu kan. Ya sama bimbingannya gitu, murid-murid bimbingan termasuk saya juga di situ. Oke, kita buat dalam hari Sabtu Minggu, selesai dalam 2 hari santai gitu kan, dengan teknik yang dulu itu pakai teknik apa namanya cocol kalau Oh, orang iya. bilang, kita bikin mal negatif, kita cocol cat gitu kan dari kertas di atas kain, jadilah spanduk yang dipajang di jalan-jalan seperti itu. Kalau sekarang semuanya kan serba digital, Iya. bikin tinggal desainnya di di-printing HP nanti. saja, dikirim langsung Jadi di print sekian menit selesai. Gitu. benar. Nah, Nah, ini pandangan Bapak nih selaku Bapak kan penggiat seni rupa di tengah kemajuan digital teknologi Iya. itu gimana Pak? Kan sekarang orang udah bisa ngelukis di handphone, di tablet, terus juga di komputer, laptop dan lain sebagainya. Itu gimana Mbak pandangan Bapak selaku seorang seniman? sesuai dengan perkembangan teknologi itu bagus perkembangan itu kan. Jadi seni itu tidak hanya statis di satu masa atau satu alat gitu kan, tapi dengan teknologi akan muncul keindahan-keindahan baru. Nah, gitu. ini Nah, dia. terus tapi Oke. yang ini apa namanya, kemampuan-kemampuan dasar itu jangan dilupakan. Nah itu dia Bapak. Gitu. Nanti kita lanjutkan lagi, kita jeda sebentar ya Pak. Oke. Oke. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.